Kembali di CEO Talk, kita masih bersama Ivan Hadiwibowo, CEO Holding dari FCN. Mas Ivan, ini tadi bicara soal mimpinya sebetulnya belum tercapai gitu ya. Padahal ini sudah berkembang, kalau dari jumlah tenaga kerja dari 6 ke 300 itu udah lebih dari 10 kali lipat sebetulnya. Betul, ya betul. Oke, nah kalau dari bicara size perusahaan mungkin, ini udah berlipat sampai berapa sebetulnya dibandingkan awal? Berlipat, waktu kemarin waktu kita dinobatkan jadi the fastest growing agency itu, kita multiplier-nya tuh 1000. 1000? Ya, betul. Oke. Ya, jadi lumayan sizable, lumayan growth kita lumayan rapid sekali di waktu 2019. Di tahun 2020 walaupun ada COVID, tapi kita masih on track dalam secara growth. Walaupun melambat, tapi track growth itu masih tetap. Trennya masih positif? Trennya masih positif gitu. Oke. Nah, ini di awal, modal awal itu memang semuanya dari Mas Ivan sendiri atau bersama ada partner atau mungkin ada dana ventura mungkin yang ikut terlibat? Dari awal emang saya mempunyai partner, Erwin namanya, Erwin Santoso. Di situ kita mengcraft bagaimana kita mau bangun perusahaan ini, dan di situ kita di-back oleh East Venture. Kebetulan mereka juga mempunyai belief in our dreams. Di situ kita dapat injection di situ. Oke. Mereka yang datang ke Mas Ivan atau Mas Ivan yang datang ke mereka? Sebenarnya ceritanya lumayan personal ya di situ ya. Maksud saya kenal dengan Wilson Cuaca secara pribadi gitu, tetapi kita udah lost touch. Jadi dia teman saya di Singapura. Waktu saya pindah ke Indonesia, kita udah jarang kontak. Tetapi waktu itu kelahiran anak saya yang ketiga, dia datang menjenguk, dan disitulah kita mulai ngobrol-ngobrol dan akhirnya menjadi business partner. Kadang-kadang memang sesuatu itu bisa muncul dari sesuatu yang biasa gitu ya. Dari obrolan aja. Dari obrolan biasa, pada akhirnya terus muncul itu. Ya. Dan lucunya growth kita sekarang ini ada 12 companies. 12 company? 12 companies. Di dalam network ini, portfolio kita ada 12 company. Majority dari company-company ini berdasarkan oleh obrolan-obrolan itu. Dari obrolan-obrolan? Oke. Ini juga bisa jadi inspirasi juga. Oh iya, soal vlog sendiri, ini di bayangan saya, kenapa namanya vlog? Gitu. Yang kita tahu kalau vlog itu, kalau dalam bahasa Inggris, itu kan artinya kawanan burung. Ya, kan? Kawanan burung yang terbangnya sama-sama. Gitu. Apa maknanya? Ini kan seolah-olah nama ini mestinya menjadi satu visi dari perusahaan. Betul. Dari awal kita juga ngerasa untuk kita menjadi besar kita tidak bisa sendiri. Gitu. Makanya kita memilih nama vlog, dan company kita yang kita bangun juga kalau bisa dinotis itu nama-nama burung gitu. Jadi saya lihat ada Maleo. Ada Maleo, ada Finch, ada Hudhud, ada O, ada macam-macam gitu. Nama-nama burung yang mempunyai visi yang sama. Karena inspirasi kita itu adalah if you want to go fast, you go alone. Gitu. If you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, you need to be together. Oke, dan itu adalah visinya dari FCN ini sebetulnya. Bukan hanya soal bagaimana bisa pergi dengan cepat, tapi bagaimana bisa bertahan panjang gitu. Ya, bertahan dan bisa besar bersama-sama. Gitu. Oke. Nah, itu mestinya menjadi visi ini kan mestinya harus menjadi visi dari semua tim di dalam FCN ini. Betul. Oke. Dan itu bagaimana membuat semua orang yang berada di dalam FCN ini punya visi yang sama? Itu sudah menjadi culture kita. Jadi di culture kita itu hierarki itu lumayan flat. Jadi tidak banyak hierarki, birokrasi itu sangat, semua orang bisa ngobrol ke saya langsung. Bahkan bisa telepon langsung? Bisa telepon langsung, anytime, anywhere di situ. Dan itu memberikan culture mereka tuh belong to this company gitu. Jadi dan kita juga menganggap bukan cuma ke karyawan kita, tetapi ke klien kita. Jadi ke klien kita pun kita tidak menganggap jauh, distant, tetapi kita coba sedikit mungkin sama mereka. Dan juga ke third party. Third party itu seringkali menjadi so-called
supplier lah ya. Jadi disampingkan, tapi buat kita mereka partner kita yang sangat penting gitu. Jadi soal keberhasilan mereka, bisnis grow mereka, kita juga care dan kita peduli di situ. Gitu. Oke. Mas Ivan, ini menarik. Di awal itu memulai betul-betul dari nol. Ya. Dan biasanya kalau orang bekerja di sebuah perusahaan, itu ada semacam mungkin perjanjian bahwa dia kalau keluar tidak boleh menggait klien dari perusahaan tempat dia sebelumnya bekerja. Itu juga berlaku. Itu juga berlaku. Ya, berlaku. Artinya kan ini bisa dibilang apa namanya, calon-calon klien itu sangat terbatas. Ya. Nah itu gimana, Mas Ivan dan kawan-kawan meyakinkan calon-calon klien itu bahwa kami baru, tapi kami bisa loh membuat apa namanya, harapan Anda itu terpenuhi. Nah itu gimana ceritanya? Nah, mungkin bisa cerita tentang klien pertamanya mungkin? Ya, kebetulan klien pertama kita Tokopedia. Tokopedia? Tokopedia. Oh, itu klien besar? Sangat besar waktu itu. Waktu itu klien besar yang dipegang oleh 5 orang itu unthinkable lah ya. 6 orang bersama dengan saya, jadi itu sebuah kejadian yang lumayan lucu gitu. Jadi waktu kita mulai, sebelum mulai pun saya dikenalkan oleh East Venture. Jadi kebetulan East Venture adalah investor kita. Saya dikenalkan ke William sama Melissa. Jadi waktu William Tanuwijaya bersama dengan Wilson Cuaca dan Melissa, kita makan siang. Di situ kebetulan William itu ada beberapa kerjaan yang ngefans gitu. Kerjaan kita dulu. Ini sebelum kenal sama Mas Ivan? Sebelum kenal. Jadi dia tahunya kerjaan kita. Bukan karyanya ya? Karyanya sudah dikenal walaupun orangnya belum dikenal? Orangnya belum kenal. Jadi habis itu dia tahu, oh ternyata kamu yang kerjain gitu-gitu. Dan waktu itu saya diberi kesempatan untuk bisa memberikan solusi ke dalam komunikasi dia. Jadi kita melalui proses pitching dalam waktu 2 minggu, kalau tidak salah ingat, kita memberikan proposal kita present dan mereka suka dan mereka menjadi klien terbesar dan sampai sekarang ini. Kalau karya kita sudah dikenal sama orang lebih dulu, itu memang agak nggak terlalu sulit sebetulnya untuk meyakinkan. Betul. Itu juga sangat penting di industri kita, terutama di business agency. Makanya kita fokus kita banyak ke SDM ini ya. Jadi waktu kita rekrutmen, kita waktu tahun pertama, waktu first anniversary, kita satu-satunya local agency waktu itu untuk meng-hire 2 ECD dari multinational. Biasanya satu agency, satu ECD. Kita waktu itu masih kecil, lokal lagi. Uang nggak gitu banyak. Kita udah punya saya sebagai ECD, punya Erwin sebagai orang kreatif, tapi kita meng-hire 2 orang lagi ECD yang dari multinational. Kenapa sampai karena kita percaya bahwa ini kita butuh itu gitu. Ya, kita percaya ketika kita mendapatkan talent yang bagus, talent yang bisa meng-craft storytelling yang bagus, klien-klien akan follow. Gitu. Jadi itulah strategi kita. Gitu. Walaupun kecil tapi berani meng-hire orang lebih banyak untuk posisi yang... Ya, we took the big gamble di situ karena habis itu kan kita punya reserve cash kan. Dengan di-hire-nya 2 orang itu reserve cash kita yang harusnya lumayan panjang, napasnya tiba-tiba tinggal... Artinya butuh kerja lebih keras untuk mendapatkan klien baru supaya nafasnya jadi lebih panjang. Betul. Jadi it's a big gamble. I'm glad itu works lah. Itu berhasil ya? Berhasil, ya. Jadi nggak salah sebetulnya kebijakan yang diambil pada saat itu. Tapi ketika bicara soal Tokopedia, ini menjadi klien pertama, itu kan klien besar. Dan sebetulnya biasanya kan perusahaan-perusahaan besar seperti itu sudah punya agensi sebelumnya. Iya. Waktu itu mereka juga waktunya tuh sangat tepat gitu. Waktunya sangat tepat itu. Waktu saya lagi ngobrol, ternyata mereka sedang dalam proses mencari agensi baru. Jadi saya tidak tahu itu. Waktu makan siang saya baru tahu mereka lagi cari agensi baru. Dan di situ mereka sudah melalui proses pitching. Jadi proses pitching itu sudah selesai, tapi belum ada yang diumumkan. Belum diputuskan siapa pemenangnya. Jadi saya pemain so-called yang datang terakhir. terlambat. Tiba-tiba diputuskan sebagai pemenangnya. Betul. Mas Ivan. Kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. CEO Talk masih akan kembali usai